Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Di video kali ini gue mau ngebahas dan nge-review Realme Buds Q2. Oke, jadi ini adalah Realme Buds Q versi kedua. Setelah sebelumnya gue udah review juga yang versi pertama. Kalian bisa lihat videonya di atas ya, yang punya harga yang menarik ya guys. Dan juga dia resmi atau official dia garansinya. Jadi buat kalian yang nyari TWS budget di bawah 300.000, ini video yang tepat buat kalian. Nah, kotak penjualannya Realme Buds Q2 ini masih sama aja dengan versi sebelumnya. Dan menariknya lagi guys, USB chargingnya itu masih sama-sama warnanya kuning. Ya, jadi sama seperti versi sebelumnya. Dan ada buku manual, juga kartu garansinya. Kalau dilihat ya dengan kasat mata, ini case-nya mirip banget dengan versi sebelumnya atau kelihatannya nggak ada perbedaan ya. Nah, padahal sebenarnya kalau lu bandingkan side by side, sebenarnya Q1 dan Q2 ini punya perbedaan yang lumayan sedikit. Jadi kalau yang Q2 ini lebih sedikit kecil dan lebih agak lonjong gitu, sedangkan Q1 itu lebih besar. Nah, kalau kalian buka case-nya dan lihat earbuds-nya, sekarang modelnya sedikit berbeda. Q1 ya itu lebih besar dan lebih menonjol, ada simbol Realme-nya. Sedangkan versi yang terbaru Q2 ini warnanya ada sedikit ornamen atau sedikit desain yang prisma gitu ya. Gue nggak tahu selera kalian lebih senang yang mana, tapi kalau gue pribadi gue lebih seneng yang model terbaru ini guys, karena desainnya flat dan kelihatannya menurut gue lebih minimalis aja gitu ya. Kalau si earbudnya sendiri ringan, sama-sama ringan. Kalau kalian ditimbang ini beratnya nggak jauh berbeda guys untuk keduanya sesetnya. Nah, perbedaan pertama yang gue temuin adalah ketika mencoba mengkoneksikan TWS ini kepada Android gue adalah ketika kita install aplikasinya. Jadi TWS ini lu nggak harus ya, sebenarnya lu bisa pakai tanpa aplikasi Realme Link. Cuman ada keuntungan yang kalau lu pakai Realme Link ini. Nah, perbedaan dengan versi pertama dan versi kedua adalah di sini ada fitur yang nggak ada sebelum ada Realme Q1 gitu ya. Adanya equalizer. Jadi kalau yang di Realme Q2 ini ketika buka Realme Link-nya itu ada equalizer yang bisa lu pilih ya. Dari defaultnya dynamic, bass booster, dan bright gitu ya. Dan masih sama dengan versi sebelumnya, untuk opsi touch control-nya lu masih bisa rubah-rubah. Nah, kesan pertama menggunakan earbuds dari TWS ini adalah nyaman guys. Jadi ini masih sama dengan versi Q1 ya. Kenyamanannya tidak berkurang sedikit pun. Bikin lebih baik bagi gua dan lebih nyaman dipakainya. Jadi kalau gua pakai tidur pakai TWS ini tuh rasanya bener-bener flat gitu ya, nggak mengganggu. Walaupun sebenarnya yang versi Q1 nggak begitu mengganggu ya, tapi gue ngerasa ini lebih nyaman aja gitu rasanya. Dan plus perubahan dari flatnya ini adalah yang menarik touch controlnya. Jadi touch controlnya gue ngerasa lebih dapat diandalkan dan lebih bagus kepada model yang flat ini. Gue nggak tahu apa karena versi gue yang Q1 ini sudah mulai lama usianya sehingga jadi rasanya lebih kurang responsif ya. Tapi Q2 ini touch controlnya lebih presisi gitu ya. Karena flat mungkin ya, jadi permukaannya lebih besar atau touch controlnya kapasitif sensor lebih besar, gue nggak tahu. Yang jelas rasanya memang lebih bagus yang di Q2 ini. Nah, lalu gimana dengan suaranya? Suara dari Realme Buds ini kalau kita nggak side by side, gue yakin kalian akan sulit membedakannya. Karena tes ke gue ini gue langsung cobain side by side ya dengan Q1 dan Q2. Nah, itu tuh noticeable banget. Q2 yang gue punya ini rasanya lebih ngebass, smooth, dan sedikit lebih clear vokalnya kalau dibandingkan dengan versi yang pertama. Jadi versi kedua ini gue ngerasa ada perubahan yang lumayan oke pada clarity-nya. Ditambah di sini ada equalizer yang bisa lu sesuaikan sesuka hati ya. Jadi sesuai dengan selera lu, walaupun nggak banyak pilihannya, cuma ada 3. Cuman yang Q1 ini lu nggak punya opsi untuk equalizer. Jadi rasanya kalau lu pakai yang Q1 ya lu harus terima dengan suaranya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita fokus ya kepada suara atau karakternya, si Realme Buds Q2 ini rasanya memang ngebass. Bassnya powerful menurut gue ya. Gue ini suka bass ya. Menurut gue ini dengan harga segini bassnya terasa. Cuman menurut gue sedikit masuk ke area vokal. Nah, menariknya lagi, kalau equalizernya lu pilih yang bass boost ya, itu justru bikin bassnya lebih smooth dan suaranya lebih behind. Nah, kalau kalian pakai yang bright sesuai dengan maknanya, jadi memang rasanya memang lebih bright kalau lu pakai mode ini guys, yang mode bright gitu ya. Nah, sejujurnya treble pada TWS ini tuh kalau gue pribadi kurang suka ya. Gue kurang begitu terasa ngeceringnya gitu ya. Kalau gue dengerin lagu-lagu yang high pitch gitu ya, nah ini sebenarnya sedikit kurang nyaman. Tapi kalau gue compare dengan Buds Q1, nah itu baru kelihatan jelas bahwa Q2 ini lebih baik guys. Kalau Q1 itu treble-nya sedikit offset banget menurut gue. Kadang kuping lu jadi lebih sakit. Apalagi kalau lu cobain ini dengan volume maksimum, wah ini Q1 ini cempreng banget. Nah Q2 better.
ya, walaupun nggak banget sekitar 20-30% ini terasa banget ada peningkatan di situ. Si Q2 ini bassnya tuh tetap terkontrol ya, walaupun gue setting volume maksimum ya, dan powernya menurut gue cukup gede ya gitu ya. Jadi buat kalian yang seneng lagu yang jedak-jeduk, seneng pop zaman sekarang, atau cobain dengan lagunya Begins ya, main Skin ya, itu tuh ideal banget gitu ya suara yang seperti ini gitu ya. Walaupun memang separasinya standar lah ya, just okay gitu ya dengan harga TWS seperti ini. Nah, tes kedua adalah tes audio atau mikrofonnya dari si TWS ini ya. Nah, jujur aja kalau gua cobain keduanya, Q2 ini ada peningkatan sedikit banget suara atau kualitas mikrofonnya. Tapi berbeda dengan versi Q yang pertama, versi kedua ini bagian kanan dan kiri itu mikrofonnya equal. Jadi nggak ada yang lebih besar atau dipakai yang kecil, jadi nggak bisa dipakai satuan gitu ya. Sedangkan yang di Q1 bagian kanan kalau lu pakai ngomong itu bakal menghasilkan volume lebih besar. Jadi seolah-olah mikrofonnya dari bagian kanan gitu ya. Yang kiri nggak ada gitu. Ini gue nggak tahu sebenarnya Q2 yang masalah atau Q1 yang bagus ya. Cuman itu yang gue alamin pada device yang gue punya itu guys. Tapi lebih baik kalian aja yang menilai nih suaranya bagusan yang mana. Ini dia. Nah, sekarang kita cobain mikrofonnya dari Realme Buds Q2. Sekarang ini keduanya dipakai ya. Sekarang kita mau cobain bicara di bagian Realme Buds yang bagian kanan. Nah, ini dengan bagian kanan ada perubahan nggak dengan tadi dipakai duanya. Lalu kita ganti ke bagian yang sebelah kiri. Nah, ini bagian kiri, kita coba copot. Nah, apa ada perbedaan atau enggak? Nah, sekarang sedang bicara pakai Realme Buds Q yang versi pertama. Sekarang dengan suara volume yang sama. Dan kita mau cobain nih bagian kanan kita pakai. Nah, ini ada perubahan nggak dengan tadi dipakai keduanya. Lalu kita cobain pindahin sekarang kedua lagi, dan sekarang berbicara pakai mikrofon yang sebelah kiri ya. Ada perbedaan nggak dari yang kiri dengan yang kanan? Lalu ini dipakai bersama-sama. Nah, lalu masuk ke bagian delay test. Nah, pada Q1 dan Q2 itu masih sama-sama punya mode game atau gaming mode. Tekan keduanya selama 2 detik dan boom, suara mesin akan on. Bedanya kalau Q1 ada mesinnya, kalau yang kedua ini nggak ada suara mesin, tapi cuma ada indikasi doang on gitu ya. Pada Q2 ada peningkatan ya, tanpa mode gaming, delaynya sudah sangat bagus guys. Untuk kemampuan gaming menurut gue ini sudah cukup. Nah, dengan mode gamingnya on, itu bakal lebih bagus lagi, walaupun sebenarnya nggak signifikan ya. Beda dengan Q1. Q1 tuh gue masih ngerasa harus pakai mode gaming untuk nggak delay gitu ya, dengan pemakaian yang sangat lama gitu. Jadi Q2 ini bener-bener lagi-lagi ada peningkatan di delay-nya atau di latensinya. Oke guys, kesimpulan gue, Realme Buds Q2 punya harga official 300.000. Berbeda 20.000 dengan Realme Q yang versi pertama. Dengan perbedaan segitu, perubahannya lumayan banyak guys. Case-nya lebih kecil, desainnya menurut gue pribadi lebih bagus, dan touch control-nya lebih bagus. Suaranya lebih enak, lebih soft, lebih terkontrol dengan treble yang lebih baik, dan ada pilihan equalizer yang bisa kalian cobain. Terus kemampuan mikrofonnya juga menurut gue nggak berkurang. So dengan selisih 20.000, gue merekomendasikan buat kalian lebih pilih yang Q2 aja dibandingkan dengan Q1. Latensinya atau delay-nya lebih bagus lagi di sini. Nah, jadi gitu, buat kalian yang mencari TWS gaming di bawah 300.000-an, ini bisa jadi opsi. Dan kerennya lagi, dia nggak pakai embel-embel gaming, tapi sudah membuktikan bahwa ini cukup oke. So, Realme keren banget ya guys ya. Udah dia punya license yang resmi di Indonesia, punya garansi yang resmi, jadi gue nggak nyangka ya, ini sangat menarik dan bagus banget. Jadi segitu dulu video kali ini. Kalau ada hal yang ingin tanya, lo bisa komen di bawah, dan sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.